Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, saya akan membaca salam pada jemaat yang perlu mendapat perhatian kita. Majelis GKJ Sambangan Pelayanan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan kaum yang telah hadir dalam berbahagian GKJ Sambangan Pelayanan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi kamu yang ada keperluan yang wajib, dimohon mengikuti kantor gereja dalam berkunci sampai dengan 10 Minggu pagi atau di kelompok sore setelah ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sambangan Pelayanan pada pukul 18 atau siang juga. Pengkhotbah yang melayani pada ibadah pagi ini GKJ Sambangan Pelayanan pukul 7 dan nanti pukul 16 oleh Bapak Pendeta Bambang Samsuto dan melayani gereja pada tanggal 7 oleh Pendeta Bambang Samsuto. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanan. Pelayanan berikutnya, Bapak Pendeta Bambang Samsuto akan melayani dalam pertemuan doa di seluruh GKJ Surabaya pada pukul 10. Sidang selanjutnya, Majelis GKJ Sambangan Pelayanan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin 3 Oktober 2022 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tempat ruang konsistori Gereja Sambangan Pelayanan. Penghuni Ketua Bidang Korban Anak Keluarga Firmati. Pembukaan Bapak Pendeta Bambang Samsuto SHSSI. Mengenai penjelasan Tuhan dasar juga dihormati. Dimohon kehadiran anggota majelis jemaat Bapak Ibu berhadir. Program pertemuan dan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 8 dan 9 Oktober 2022 di Ekstraterangan dan Jadi. Untuk keberangkatan sama-sama dimohon berkumpul di Gereja Sambangan Pelayanan pada tanggal 8 Oktober pukul 14.30. Untuk anggota komisi berkata kelompok yang terkait. Berita berikut. Tanggal 26 September 2022 dalam dipanggil pulang Tuhan saudari kita terkasih Ibu Jasmine usia 21 tahun. Orang tua dari ibu sudah diwajar kelompok kamu. Jenazah telah dilakukan kami dengan pulang pada tanggal 20 September 2022. Untuk kegiatan bulan keluarga tahun 2022 dapat Bapak Ibu mengambil dalam pasal ini. Penjualan buku hari ini setelah ibadah pagi akan berjualan buku yang akan dilakukan oleh Bapak Heri Sudodo di halaman Gereja Sambangan Pelayanan. Mohon partisipasi dari sebelah untuk kuota persembahan dapat Bapak Ibu cermati atas segala persembahan Bapak Ibu Saudara. Majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami berdoa. Marilah ibadah hari ini kita mulai dengan menyanyikan tiga puji bagi Tuhan.
waktu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selama sebulan penuh, kita akan bersama-sama memperingati perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang menjadikan kita sungguh berkenan. Hari ini kita telah memperingati dari perjamuan khusus sebelumnya dari hari pengkabaran Indonesia. Marilah bersama-sama dengan nikmati kebersamaan yang indah sebagai anggota keluarga Allah yang siap memasarkan kasihnya di dunia. Apakah saudara dan saya telah menjalankan perintah Tuhan dengan sempurna? Alhamdulillah.
Jemaat dimohon berdiri. Tuhan bersabda, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur pada Tuhan. Selanjutnya, perhatikanlah nasihat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena itu, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengambil waktu sejenak, tidak perlu tergesa-gesa, yang penting dihayati untuk saling meminta maaf, terutama adalah antar anggota keluarga itu sendiri. Antar anggota keluarga saling minta maaf. Baru kalau sesudah itu bisa kepada yang lain. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting sungguh dihayati. Waktu kami persilahkan untuk meminta maaf satu sama lain antar anggota keluarga sendiri. Ya. Disilahkan duduk. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa Surgawi. Oleh karena rahmat-Mu yang memperkenankan kami untuk selalu dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh kami ingin sekali, rindu sekali
mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan yang hidup pada saat ini di dalam ibadah ini. Dalam kesempatan ini kami akan mengangkat syafaat-syafaat kami, pertama-tama bagi saudara kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun di dalam proses pemulihan, antara lain Ibu Jamiatno, Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukenowati, Ibu Samijan, anak Nathan, Bapak Dimartanto, Bapak Yesuratno, Bapak Sunarno, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Sugianto, anak Indi dan Christian, putra Bapak Isai Yusidarta, Bapak Sarem, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Zakaria Rusdi, Ibu Suyahman, Bapak Ibu Hartawan, serta saudara-saudara yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya pemulihan-Mu terjadi. Dan Tuhan Yesus yang berkarya terhadap para dokter, tenaga medis yang melakukan perawatan. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu ini ya Bapa, dengan pergumulannya masing-masing, dengan kebutuhan. Tuhan mengerti benar apa yang menjadi kebutuhan masing-masing keluarga. Biarlah masing-masing keluarga ini tetap utuh, bersatu padu, sehati di dalam mohon kepada Tuhan, sehingga segala persoalan lebih mudah diatasi. Demikian juga kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami, baik berkaitan dengan kemantapan iman, proses penyelesaian studi, pekerjaan, pergaulan, persiapan pernikahan dan sebagainya. Anak-anak kami yang merantau di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri oleh karena tugas belajar ataupun pekerjaan, kami menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya anak-anak kami tetap di dalam perlindungan Tuhan, merasakan kedamaian dan dapat beraktivitas dengan baik. Demikian juga anak-anak kami dari rantau yang studi, yang bekerja di kota Semarang ini. Tuhan berkati, sehingga sungguh-sungguh menemukan satu keluarga di mana dapat berbagi, dapat merasakan kebersamaan. Antara lain juga kebersamaan dengan jemaat di GKJ Sampangan Keratinan ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratinan ini. Gereja ini adalah milik-Mu, dan Tuhan Yesus sendiri yang telah menetapkan, memanggil masing-masing untuk berperan di dalam jemaat ini. Berkatilah majelis gereja yang terdiri dari para penatua, para pendeta, para diaken, di dalam bersama-sama melaksanakan kepemimpinan gerejawi. Berkati komisi-komisi, panitia-panitia, baik panitia masa penghayatan maupun panitia persiapan emeritasi pendeta. Bapa di surga, berkati tenaga gereja, tenaga kantor, koster dan sebagainya, dan setiap saudara-saudara yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati juga lembaga-lembaga, sekolah-sekolah Kristen, perguruan-perguruan tinggi Kristen, rumah sakit, panti-panti dan sebagainya. Kiranya di dalam pergumulan, di dalam kehidupan masyarakat yang sekuler, tetap menemukan religiositas, spiritualitas di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Kami berdoa bagi kegiatan klasikal dan sinodal. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Negeri yang subur makmur, sungguh kami bersyukur tinggal
berdiam di Indonesia ini ya Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami di dalam menata masyarakat, terus semakin mengarah kepada tatanan yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Dan kiranya kami semua sebagai bangsa Indonesia memantapkan diri dan tidak lagi memilih ideologi lain sebagai satu ideologi kebersamaan yang dapat bersama-sama hidup rukun dengan dasar Pancasila. Berkatilah Presiden kami Bapak Joko Widodo, Gubernur kami Bapak Ganjar Pranowo, Wali Kota kami Bapak Hendi, serta para camat, lurah dan sebagainya di dalam melaksanakan tugas. Juga setiap aparat abdi negara kiranya mampu menjadi teladan bagi kami semua, memberikan ketenangan dan keteguhan akan adanya pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang mampu menjadi teladan, pemimpin yang sederhana tetapi penuh dengan dedikasi, sehingga di tengah situasi krisis, di tengah berbagai koreksi terhadap berbagai lembaga negara, kami masih terus optimis bahwa ke depan bangsa kami akan jauh lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak dan seluruh jemaat, tiba waktu bagi kita untuk kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Nats pengantar persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian isinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelayan persembahan bisa ditambah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk kehidupan dan hidup kami yang Engkau pelihara hari lepas hari. Kami merasakan sukacita, damai sejahtera. Engkau menuntun dan menyertai kami di dalam kami melaksanakan setiap aktivitas, tugas dan pekerjaan kami. Dan hari ini, di ibadah minggu ini, kami telah mengaturkan persembahan. Persembahan ini adalah sebagian kecil dari berkat yang Engkau beri dalam hidup kami. Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan sebagai ucapan syukur kami yang lain. Bapa, kami senantiasa memohon kepadamu, Engkau yang memberkati dan menyucikan persembahan ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis atau siapapun yang Tuhan pilih untuk mengelola, menyimpan persembahan ini. Engkau yang senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi panitia, jemaat, ataupun komisi, ataupun siapapun yang Tuhan pilih juga untuk menggunakan persembahan ini. Biarlah semua hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami senantiasa mohon Engkau yang terus mengajar kami untuk mempersembahkan hidup kami, hati kami, talenta kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab berkat-Mu yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Engkau berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau bukakan hati kami Tuhan, sehingga apa yang boleh nanti kami terima, biarlah kami boleh pegang erat, kami boleh tanamkan dalam hati kami, dan kami terus laksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami boleh berjalan seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam ibadah pembukaan bulan keluarga hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon
arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah ini adalah "Aku Berubah". Melakukan perubahan itu tidak mudah. Kita pernah mengalami sendiri ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga. Saya kepengin anak saya berubah, saya kepengin istri saya berubah, saya kepengin suami saya berubah. Kita ingin lembaga-lembaga ini merubah polanya. Kita ingin institusi-institusi ini berubah. Ternyata tidak semudah itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Zakius itu berasal dari kata zaki, yang sebetulnya artinya orang bersih. Loh, tapi kok kenyataannya dia mendapat citra yang kurang bersih. Nah, justru pentingnya kalau orang mengatakan memberi nama itu satu doa. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti suatu ketika. Tapi yang jelas, ya walaupun kita tidak berpikir terlalu tapi kalau orang tua memberi nama anaknya itu kalau bisa mbok bermakna begitu loh. Jangan asal keren, asal tapi bermakna gitu loh. Ya. Sekarang memang sudah ada ketentuan sih pemberian nama itu yang tidak merepotkan, tidak menyusahkan, tidak perlu panjang-panjang, selamat gitu. Sepele, tapi kan itu bermakna sekali itu ya. Sugeng ya, bermakna sekali. Nah, nanti kita tahu bagaimana yang namanya Zakius ini akhirnya bagaimana. Dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi saya gambarkan begini, katakan seperti pemerintah itu melelang tugas parkir. Ada koordinator tertentu, orang tertentu yang ya terjadi transaksi, kemudian dia yang ngurusi soal pengelolaan dan pemasukan parkir dan sebagainya. Demikian juga dengan cukai, ya, dengan pajak itu juga begitu, ya. Nah, sudah barang tentu kepala pemungut cukai ini kan perlu untung, ya, dia perlu laba.
Karena itu perlu ada keuntungan yang diambil, sebagian disetor kepada Kekaisaran Romawi dan sebagian untuk gaji daripada para centeng-centeng itu kalau zamannya Betawi itu. Lalu yang tentu yang sebagian besar masuk ke kantongnya kepala pemungut cukai ini. Terlepas seberapa buruk, seberapa jahat dan sebagainya, tapi profesi ini sudah mengandung satu stigma, sudah mengandung satu cap buruk, baik secara politis maupun secara religius. Jadi secara politis ini kan para pemungut cukai ini dianggap kaki tangannya penjajah. Ya. Secara religius, tindakan membayar pajak itu berarti ketundukan kepada kaisar. Ya, ini satu stigma yang tidak pernah terurai, ya, tidak pernah terurai. Jadi pokoknya kalau ketemu dengan tokoh-tokoh agama, yang ada itu hanya satu penghakiman. Tapi harus bagaimana, tidak pernah ada solusi. Tidak pernah ada solusi. Nah, kita tahu juga soal istilah dosa di kasanah orang Yahudi pada saat itu bukan sekedar orang yang melakukan pencurian, orang yang menipu, tapi dosa itu sudah merupakan satu cap untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk profesi tertentu. Ya, sehingga dosa itu sudah merupakan cap sosial. Pemungut cukai, pembunuh, ya, kelompok pezina, ya. Ada profesi-profesi tertentu yang sudah dicap sebagai profesi dosa. Nah, Sakius pernah mendengar ada satu tokoh yang namanya Yesus. Kita jangan membayangkan Yesus itu sudah dipahami oleh semua orang. Dalam situasi yang sudah semodern ini saja, kita kadang-kadang tokoh tertentu, ini orangnya yang mana sih, seperti apa sih? Apalagi zaman dulu ketika belum ada internet, belum ada berbagai media dan sebagainya. Sakius pernah mendengar ini ada satu tokoh ini kok agak lain daripada yang lain. Ya, tidak seperti para tokoh-tokoh agama yang lain yang sekedar memberikan satu stigma, satu cap, wis pokoknya iki salah. Tapi yang saya dengar ini kok berbeda. Ini membuat Sakius penasaran. Ini tokoh ini sudah saya sering dengar. Kayak apa sih tokoh ini? Saya kepengen sekali ketemu dengan tokoh itu. Ya memang Sakius sadar dia kepala pemungut cukai, tapi ini kan profesi. Saya harus bagaimana? Saya harus berbuat apa? Kekaisaran Romawi perlu memakai orang-orang untuk memungut cukai. Ya, dia penasaran. Suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di Yeriko. Ya, di Yeriko itu unik sekaligus kota para imam, tapi juga kota para pemungut cukai. Akan lewat. Sakius ingin sekali bertemu, dan begitu dia melihat dari jauh, kan, saya dapat membayangkan ya, Yesus itu pada saat itu di dalam situasi yang sangat populer, tokoh yang sangat dicintai ya. Dari jauh itu klebang-klebang sudah mulai, orang-orang sudah mulai begitu mendengar, mereka ingin mendekat satu rombongan dengan yang namanya Yesus. Ya, sekali lagi ingin saya tekankan, Yesus bukan tokoh yang ditakuti. Yesus tidak pernah ditakuti. Yesus adalah tokoh yang disayangi, dicintai, yang memiliki satu ajaran yang luar biasa, yang melebihi hikmat manusia pada umumnya. Dan karena itu bukan hanya Sakius, semua orang kepengen bertemu dengan Yesus.
Ya, tapi sekali lagi Sakyus selalu tertutup oleh rombongan yang lain. Tapi karena dia itu begitu penasaran, dia tidak kurang akal. Saya harus lari dulu lebih cepat, memanjat pohon ara, ya tepatnya ara hutan itu. Nah, dari situ dia akan lebih jelas melihat wajahnya Yesus itu seperti apa, ya, bagaimana hodengnya, bagaimana ya. Tetapi peristiwa pada saat itu sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat miracle, sangat tidak diduga. Kenapa? Karena ketika Sakyus sangat penasaran ingin melihat orang macam apakah yang namanya Yosua, yang namanya Yesus. Dan saat itu, pada saat Yesus lewat, Yesus memanggil namanya. Aneh ini. Yesus memanggil. Di situ banyak orang. Apakah sebelumnya Yesus sudah pernah bertemu dengan Sakyus? Belum. Tapi Yesus manggil namanya Sakyus. Coba kita bayangkan. Ini bukan kejadian yang biasa ini. Sakyus, segeralah turun. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini, kita perhatikan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus. Itu apa artinya? Artinya Yesus itu punya rencana untuk bertemu dengan Sakyus. Saya berkali-kali berbicara, bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain bagaimana? Yesus itu bisa membaca pikiran orang, bisa mengerti. Orang Jawa mengatakan weruh sadurunge winarah. Jadi dia memang tokoh spiritual yang berbeda, bukan saja berbeda dalam hal kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakannya dengan tokoh agama lain yang tidak pernah memberikan solusi apa-apa kecuali menerapkan aturan-aturan hukum secara legalistik. Tapi Yesus ini weruh sadurunge winarah. Dia mengerti benar dan dia hari itu memang punya rencana mau bertemu dengan yang namanya Sakyus, kepala pemungut cukai. Tentu sebagai kepala pemungut cukai Sakyus cukup terkenal. Ya, hari ini aku harus menumpang, bukan sekedar singgah, bukan mampir, tapi menumpang. Dapat kita bayangkan ini satu anugerah yang luar biasa. Ketika satu tokoh yang dinanti-nantikan akan hadir, bukan sekedar singgah sebentar terus meneruskan perjalanan, bukan, menumpang bermalam di situ. Kita tidak tahu berapa lama dia bermalam. Berarti Yesus juga istirahat di situ. Yesus juga sarapan di situ, makan siang di situ, dan ngobrol di situ. Yesus perlu melakukan percakapan secara khusus dengan Sakyus karena ini orang yang perlu dijangkau. Mengapa? Karena Sakyus adalah seorang pemimpin. Dia bukan saja pemimpin keluarga, tapi dia pemimpin kelompok pemungut cukai. Tapi dia juga pemimpin yang secara simbolis masyarakat itu diakui sebagai pemimpin orang berdosa. Yesus perlu mengadakan percakapan secara khusus dengan mereka, secara efektif di rumahnya. Yesus perlu berjumpa. Dan apa artinya ketika Yesus itu berjumpa? Ya, berjumpa dengan Sakyus. Kita tahu, kita seringkali ada satu nasihat yang menurut saya cukup bijak juga. Kalau kita mau melakukan sesuatu, hati-hati loh. Kita harus lihat dulu bagaimana penilaian masyarakat.
bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana cap masyarakat. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang tahu-tahu nyeleneh, ya, itu akan menimbulkan masalah. Sudah, kita harus memahami dulu kultur masyarakatnya, pandangan masyarakat, penilaian masyarakat. Yesus tahu apa yang dilakukan Yesus itu akan menjadi sesuatu yang mengagetkan tentang penilaian masyarakat terhadap Zakius, terhadap kehadirannya di rumah Zakius, pandangannya masyarakat. Dan apa mungkin satu yang sudah terbentuk puluhan tahun tiba-tiba berubah? Ya kalau mungkin tokoh-tokoh biasa tidak bisa lah. Tapi ini adalah Yesus Sang Firman hadir di rumah Zakius. Alkitab memang tidak menceritakan secara detail ngobrolnya Yesus dengan Zakius itu ngobrol apa. Ya. Tapi perjumpaannya itu membuat Zakius membuat satu pernyataan pertobatan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu bukan kecil, itu bukan sedikit, setengah dari milikku, setengah dari asetnya. Mungkin kalau kita melihat sekarang itu ada orang yang sangat kaya, yang asetnya ratusan miliar untuk zaman sekarang, setengahnya diberikan kepada orang miskin. Apa artinya? Artinya pada saat itu bagi Zakius, hidup yang bermakna, yang berharga itu bukan lagi mengejar harta. Ya, memang selama ini ya, selalu pengen kaya dan pengen kaya. Dan harta itu segala-galanya. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia tidak melekat lagi dengan harta. Ya, dia tidak melekat lagi dengan harta. Pertobatan seringkali dipahami sebagai berhenti melakukan dosa. Bukan. Tobat itu dari kata metanoia. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau dulu saya itu pembunuh, bertobat itu bukan berhenti membunuh. Bertobat berarti saya menjadi sukarelawan, berusaha orang-orang yang sudah nyaris nyawanya hilang, saya berusaha seperti Ibu Teresa menyelamatkan. Pertobatan itu kebalikannya, bukan sekedar berhenti. Kalau dia dulu sukanya mencuri, bertobat itu bukan berhenti, sekedar berhenti mencuri, tapi menjadi orang dermawan, membantu. Jadi ada satu sikap yang berbalik 180 derajat. Dan itu terjadi pada Zakius. Mungkin kita seringkali di dalam keluarga, ya ini dalam rangka bulan keluarga, wis Pak aku mertobat, yes aku kapok, yes Bu aku mertobat kapok, ya kapok. 1 hari, 2 hari, 3, 4 hari kumat lagi. Itu namanya bukan tobat, tapi tomat. Bertobat kumat. Bertobat itu ini mendasar sekali, karena dia menemukan apa yang bermakna. Saya yakin kita semua dalam hati kecil itu kepingin jadi orang kaya. Nggih napa nggih? Kepingin jadi orang. Ngudangnya orang tua saja itu kadang-kadang ke arah sana. Ya, dikudang. Ya. Terus pinter golek duit dan sebagainya, kudangnya seperti itu. Ya coba ketika ari-ari ditanam itu, selain dibawahi pensil, selain itu dibawahi apa lagi? Dikasih uang gitu. Ya, saya pernah tanya mertua saya ini, kangge napa niku duit niku? Ya engko ben gampang golek duit, ben iso entuk duit. Waktu itu saya lupa uangnya yang diselipkan untuk cucu saya itu, anak saya itu berapa. Nah, ini ngaten kok ming ya cuman 500 apa 1000 gitu loh. Kok mboten sing radi kata sisan. Alah, nah.
Tapi betul-betul hidup kita itu sebetulnya diwarnai satu semangat. Yang bernilai itu orang itu kalau yang disebut sukses. Dan yang disebut sukses itu kriterianya salah satunya sugih. Itu kadang-kadang ya enggak dianggap wis dadi wong. Itu pun kelihatan nanti kalau reuni keluarga kumpul kan lain perlakuannya dengan yang punya posisi, punya dengan yang sekedar posisinya penempatannya lain. Ya, gitu. Tapi itu bukan pada keluarga Kristen. Keluarga Kristen ndak ora tau dibedak-bedake. Siapapun yang datang ya dimasakke padha, dianu padha dan sebagainya. Tapi pada saat berjumpa dengan Yesus, Sakyus menemukan yang bermakna itu ternyata bukan itu. Ya. Berarti perjumpaan dengan Yesus itu membuat dia bisa menemukan mutiara yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah kita secara spiritualitas pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi? Kenapa saya perlu katakan secara pribadi? Tuhan oleh tokoh agama tertentu itu Kristen itu sering dirasani. Ada salah satu agama yang menggambarkan relasinya dengan Tuhan itu relasi secara personal. Tuhan memanggil, Tuhan menuntun. Wah, tidak begitu. Tuhan itu terlalu jauh, Tuhan itu terlalu tidak bisa terpahami. Tapi bagi saya, kekristenan justru menjelaskan bahwa relasi Tuhan dengan manusia adalah relasi personal. Dia adalah pribadi yang bisa berkomunikasi dengan kita dan bisa merubah hidup kita. Maka yang bisa dilakukan di dalam keluarga Kristen ketika ada harapan adanya perubahan, satu, didoakan. Kedua, dikondisikan karena kita tidak mampu merubah. Dikondisikan. Yang ketiga, menjadi teladan. Sakyus itu pemimpin. Maka dapat kita lihat ketika Sakyus bertobat, Yesus mengatakan, hari ini ada keselamatan di rumah ini. Itu satu rumah, dia berdampak di dalam keluarga besar Sakyus. Dan bukan hanya berdampak pada keluarga besar Sakyus, tapi geng-gengnya, komplotan anak buahnya semua itu, ketika bosnya itu sudah bertobat, pasti akan mengalami perubahan. Apakah kira-kira tidak ada pertentangan? Ya mungkin ada. Tapi setidak-tidaknya itulah yang berdampak. Ketika seorang pemimpin bertobat, entah itu pemimpin keluarga, kepala keluarga, itu berpengaruh terhadap keluarga. Dan bukan berarti tidak resiko. Salah seorang pemimpin Israel yang pro perdamaian mati dibunuh oleh anak buahnya yang radikal, yang tidak menyukai perdamaian. Pemimpin yang bertobat itu memang membawa dampak. Kita di dalam keluarga ini kadang-kadang ada keluarga yang sudah baik-baik, dicemarkan hanya oleh karena perilaku tertentu. Waduh, sangat disayangkan. Tapi sebaliknya, di tengah penilaian orang terhadap keluarga yang ternyata di dalam keluarga itu ada mutiara, ini bisa mengembalikan. Penting sekali. Kuncinya apa? Kuncinya adalah perjumpaan dengan Yesus. Apa artinya? Lah ini 1 bulan ini kita mau ngegilot, mau merenung, mau ngoncei, mau bertemu. Apa artinya berjumpa Tuhan? Artinya apa? Ini 1 bulan ini dalam bulan keluarga. Coba semua menemukan ya. Jangan sampai ini tema ini hanya menjadi tempelan. 1 bulan kita belajar. Ya. Belajar. Apa artinya bertemu Tuhan itu apa? Apakah sama dengan manunggaling kawulan Gusti dan sebagainya? Mari kita belajar. Tapi yang jelas Sakyus mendapatkan anugerah yang luar biasa.
Semoga keluarga kita semua juga mendapat anugerah seperti ini sehingga dapat menunjukkan pertobatan yang nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masuk saat hening sejenak. Cukup. Jemaat kami undang berdiri. Bersama umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Diberi kesempatan persembahan pujian keluarga, kami persilahkan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, keluarga Suratman akan mempersembahkan sebuah pujian berkat bagi keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga kita dengan perlindungan, damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera
Yesus baik bagiku. Yesus baik Yesus baik bagiku. Terima kasih persembahan pujian keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada satu, penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Dua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan tiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Ada saudara-saudara dari jemaat lain yang hari ini bersama-sama bersekutu dengan kita dalam persekutuan perjamuan. Akan saya sebutkan namanya. Saudara Ruth Kristi Purwastiani dari GKJ Purworejo. Kedua, saudara Arauna Lusa GMII Ebenezer Nivebia. Ketiga, Gracia Meilania Hu GKJ Kerapia. Keempat, Ludia Era Arinia Renovatio GPIB Immanuel Batam. Kemudian Rosemang Annabella EB GPIB Immanuel Batam. Hofni TL Neo Laga Gemit Immanuel Soe. Antonius HR Rumai Keu GKI Silo Entrop. Maria Angel Restiawati GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Astari Yelasa Gemit Ebenezer NTT. Jihun Peterson KC Immanuel Soe NTT. Kevi Mengga Gemit Peniel Lelo Gama NTT. Erma Nur Hayati GKJ Semarang Barat. Elto Christian GKJ Semarang Barat. Yusuf Adi Prasetyo GKJ Sikayu. Hestu Sukma Hayu Mukti GPIB Sion Kota. Sri Dewi GKPI Mai Mau. Dan Yoda Al Fayu Christian Vola Gemit Immanuel Keta Menau NTT. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu dengan jemaat di GKJ Sampangan Keratenan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama akan menyelenggarakan perjamuan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkarya, sehingga di dalam penghayatan kami sungguh
bermakna kami berjumpa dengan Dikau di dalam sakramen ini, Dikau yang pernah tersalib dan dikorbankan, dan kami menghayati sungguh-sungguh penyertaan kehadiran-Mu pada saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah bersama-sama kita mengangkat pujian Tuntun Aku Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
Apakah masih ada warga jemaat yang belum dilayani roti perjamuan? Jemaat kasih Tuhan, marilah kita hayati persekutuan kita dengan tubuh Kristus dengan bersama-sama menyantap roti perjamuan ini. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah, seraya mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Apakah ada warga jemaat yang belum dilayani minuman perjamuan? Marilah kita menghayati persekutuan kita dengan darah Kristus dengan bersama-sama minum minuman perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui litani Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Sejauh timur dari barat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan syukur sakramen perjamuan seraya memuji harta kekayaanku jadi alat bagimu. Harta kekayaanmu jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah,
Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, karena kami Kau layakkan untuk merasakan kesatuan kami dengan Kristus yang Maha Kudus. Kiranya kami semakin dijiwai oleh Kristus, Kristus hidup di dalam hidup kami, dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Sungguh kami semakin menemukan hidup yang bermakna, sehingga kehidupan kami semakin baru dan baru. Terima kasih ya Bapa, seru doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kami siap menyapa hati Tuhan. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.